محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الناس ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجب شهر الله المعظم وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Di antara yang terbesar adalah nikmat Islam dan iman serta nikmat panjang umur serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini kita kembali melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan kita pada siang hari ini melaksanakan sholat Jumat dan Jumat-Jumat yang lalu, bahkan Jumat yang akan datang, semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pula kepada kita yang kumpul di tempat yang mulia yang berharap di yaumil akhir. Kita lah umat Nabi yang terpilih mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu berwasiat untuk pribadi dan juga umumnya hadirin yang hadir di tempat yang mulia ini akan senantiasa menambahkan dan mengistiqomahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan senantiasa istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi sekuat tenaga semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan kitalah hamba Allah yang berkumpul di tempat ini, hamba Allah yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah memasuki masa terakhir daripada bulan Sya'ban. Artinya sebagaimana Nabi bersabda, wa sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulan saya. Hai jelasnya syahrun li amali sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tibai. Artinya Sya'ban adalah bulan di mana memperbanyak sunnah-sunnah Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk start untuk istiqomah melaksanakan kesunahan-kesunahan dari Nabi di bulan suci Ramadan. Di dalam satu keterangan Aisyah bertanya, Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah banyak kecuali di bulan ini. Maka Nabi menjawab, wa sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulan saya. Maka ulama mengajarkan kepada kita di mana datang Sya'ban, ulama menganjurkan untuk senantiasa kembali mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang terenteng dan teringan adalah memperbanyak membaca sholawat, sebab Sya'ban adalah bulan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, faqala ta'ala, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengazab, Allah tidak akan pernah menghukum, dan Allah tidak akan pernah memberikan musibah kepada seorang hamba Allah, kepada seorang umat Nabi kita Muhammad SAW. Wa anta fihim, istiqamah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin, Sya'ban adalah bulan Nabi, perbanyaklah Sya'ban untuk membaca sholawat kepadanya. Dan mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepadanya, Nabi semakin cinta, Nabi semakin tahu dialah umatnya yang cinta kepadanya. Nabi bersabda dalam keterangan hadis lain, inna sholatakum turadu alayya, sesungguhnya sholawat kalian yang kalian baca di hari Jumat, yang kalian baca di setiap waktu, turadu alayya, sampai kepada saya.
Mudah-mudahan kita hamba Allah ditolong untuk bisa senantiasa istiqamah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para ibu hadirin, Sya'ban sebagai latihan Ramadan, perbanyaklah membaca Al-Quran. Tersebutkan dalam keterangan hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Perbanyaklah membaca Al-Quran terutama di bulan Sya'ban. Untuk apa wahai hadirin latihan nanti datang Ramadan, bulan turunnya Al-Quran sudah terbiasa. Di saat sekarang sudah mulai start, biasa satu ain meningkat jadi 2 ain, biasa 1 juz meningkat jadi 2 juz, biasa 3 juz meningkat jadi 5 juz. Maka dipastikan kata ulama Ramadan dia akan khatam 1 juz sehari. Dan dia akan menghatamkan minimal 2 kali hatam selama Ramadan datang, karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Kalahkan wahai hadirin HP kalian, kalahkan gadget kalian, kalahkan semuanya untuk latihan kita membaca Al-Quran saat ini. 9 hari lagi telah masuk di bulan suci Ramadan. Bila Sya'ban sulit untuk membuka Al-Quran, bila Sya'ban jauh dari Al-Quran, dipastikan maka Ramadan Al-Quran hanya bulan turunnya, sedangkan melihatnya tidak pernah, sedangkan membacanya hanya amin lalu, sedangkan mendekat Al-Quran semakin jauh dari Ramadan karena alasan capek karena puasa. Maka Sya'ban adalah hadirin bulan di mana untuk berlatih membaca Al-Quran agar Ramadan istiqomah. Di dalam keterangan hadis asar Sayyidina Ali wa Sayyidina Utsman, ketika datang bulan Sya'ban, 1 sholat dalam seharinya Sayyidina Utsman khatam Al-Quran. Bagaimana dalam seluruh di luar sholatnya? Pasti minimal 1 kali khatam dalam setiap harinya. Sahabat seluruhnya mendorongkan Al-Quran. Terlebih di bulan Sya'ban semakin meningkat untuk latihan Ramadan, semakin dekat kepada Al-Quran. Maka hadirin diingat Al-Fatihah, ayo sama-sama kita kembali memegang Al-Quran kita kembali istiqamah memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran untuk menyambut kurang lebih 9 hari lagi bulan turunnya Al-Quran. Dan mudah-mudahan ketika dibaca Al-Fatihah pada saat ini, di mana orang yang rajin membaca Al-Quran kata Nabi, bainahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi, dia nanti orang yang akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Karena Sya'ban dan Ramadan banyak khatamkan Al-Quran. Di mana Sya'ban dan Ramadan menghatamkan Al-Quran, dia telah istiqomah membaca Al-Quran, maka 10 bulan selanjutnya dia akan senantiasa istiqomah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita orangnya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wahai apalagi di bulan Sya'ban sampai maka Nabi mencontohkan dengan membanyakkan daripada sholat sunnahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ma min muslimin shalla lillahi ta'ala sintai asyrata tatawwa'an ghaira faridatin illa banallahu ta'ala fil jannah ay wa fi hadis akhar dakhala jannah. Di mana seorang hamba setiap hari dia melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, baik qobliyahnya, baik ba'diyahnya, baik tahajudnya, baik duhanya, tidak banyak-banyak 2 rakaat. Untuk apa latihan datangnya Ramadan? Sebab Ramadan perjuangannya semakin berat. Sholat tarawih 20 rakaat dengan witirnya 3, belum qiyamul lailnya, belum duhanya, belum tahajudnya. Maka saat Sya'ban tidak kena latihan hadirin, dipastikan masjid hanya 7 hari penuh, sisanya semakin melompong di akhir Ramadan. Tapi di saat Sya'ban sudah latihan memperbanyak sholat sunnahnya, maka Ramadan datang, orang tersebut, hamba tersebut semakin rajin, semakin cinta, semakin istiqamah di dalam pelaksanaan tarawihnya, dan bahkan semakin sayang di saat meninggalkan sholat sunnah tersebut. Maka datangnya Sya'ban hadirin, mulai sama-sama start untuk memulai latihan sebagai nanti tempurnya di Ramadan. Lebih banyak sunnah-sunnahnya. Siapa orang yang sholat setiap hari 12 rakaat kata Nabi, maka illa manallahu ta'ala baitan fil jannah, dia berhak mendapatkan bangunan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dakhala jannah
pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat inilah hadirin sebagai latihan, siapa orang yang sudah terbiasa melaksanakan sunnah di bulan-bulan selain Ramadan, maka datangnya kesunahan yang banyak akan semakin istiqomah. Tapi siapa yang dalam keadaan belum pernah mencoba, maka dipastikan duha akan semakin lalai di Ramadan, tahajud akan semakin menjauh di Ramadan, dan semua kesunahan-kesunahan termasuk tarawih di awal saja, tapi sedangkan sudah masuk 10 hari terakhir semakin jauh dan semakin mungkin senantiasa meninggalkan kesunahan tersebut. Mudah-mudahan dengan ingatkan oleh khatib sekarang latihannya wahai hadirin, Syakban mulai latihan untuk memperbanyak sunnah. Bahkan Nabi mengingatkan di mana orang tersebut istiqomah melaksanakan salat witir, maka hamba tersebut akan dalam keadaan istiqomah witir di hari Ramadan. Ausini khalili, kata Sayyidina Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepada aku disalasin dengan 3 wasiat. Di antara wasiatnya kata Nabi, al-witri bi kulli lailatin, kamu jangan pernah meninggalkan salat witir wahai Abu Hurairah di setiap malamnya. Maka di saat ini Syakban mulailah salat witir 1 rakaat agar nanti bulan Ramadan 3 rakaatnya terbiasa. Apalagi bisa menambahkan sampai jumlah yang ganjilnya, dan apalagi bisa mengistiqomahkan 11 rakaatnya. Mudah-mudahan kita lah hamba Allah tersebut yang saat ini mulai istiqomah kepada sunnah Nabi, kepada cinta kepada sunnah-sunnahnya, dan kita lah umat Nabi yang terpilih ketika datang Syakban semakin cinta kepada sunnah-sunnahnya dan semakin mengistiqomahkan kepada sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhir ayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma tasirat ainu bi nadhar wa uzunun bi khabar ma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal ghana wal tu'una wal fitan wal mihan wal humum wal ghumum wal qurub wal ahzan والشدائد شر الأعداء والظالمين والحاسدين والكافرين والمشركين والمنافقين ما لا يكشف غيرك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا ويسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر مجاهدين في فلسطين وثبت أقدامهم وقوي إيمانهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزم اليهود وإسرائيل وانصرنا عليهم. ربنا آتنا